time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Marieta Saskia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil apresiasi saya terhadap sebuah cerpen yang sangat menarik, singkat, tapi menyimpan makna yang luar biasa mendalam. Nah, judul cerpen ini adalah Dalam Tugas karya Sapardi Djoko Damono. Cerpen ini menceritakan tentang seorang wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya di sebuah negeri sahabat yang sedang dilanda perang. Nah, pada saat itu ia berada di daerah kekuasaannya yang menang dan tampaknya cukup aman dalam posisinya. Namun yang menarik dari cerpen ini bukan hanya sekedar latar perang itu sendiri, melainkan bagaimana si tokoh utama yaitu sang wartawan itu menghadapi peristiwa yang mengguncang hati nuraninya ketika seorang petani yang menjadi tahanan itu dibawa ke depan dan dieksekusi oleh seorang tentara. Wartawan itu tidak melakukan apapun selain menekan tombol kameranya untuk merekam momen tersebut. Ia melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis, ialah mendokumentasikan dan lain-lain. Namun setelah peristiwa itu terjadi hal aneh dan simbolik, ketika tubuh si petani terlihat melayang perlahan ke atas seolah ringan dan bebas dari beban dunia, tetapi nyawanya masih tegak bergeming di tanah. Nah, kalimat ini sangat kuat sekali dan juga puitis dan memberi kesan bahwa meskipun tubuhnya sudah tiada, semangat dan keteguhan petani itu tetap ada dan menjadi saksi bisu atas ketidakadilan yang terjadi. Nah, ceritanya ditutup dengan kejutan, yaitu si tentara yang menembak itu memiliki wajah yang persis sama dengan redaktur pelaksana majalah tempat wartawan itu bekerja. Nah, sekarang saya akan membahas kelebihan cerpen ini. Nah, kelebihan yang pertama tentu ada pada cara penulis menyampaikan pesan melalui simbol, kamera dan senjata yang disandingkan sebagai dua alat penembak, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Kamera digunakan untuk melaporkan, tetapi dalam konteks kamera ini juga menjadi saksi bisu kejahatan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa media ini bisa menjadi netral tetapi juga bisa menjadi pasif terhadap kekejaman. Nah, kelebihan kedua adalah kemampuan penulis membangun ironi. Wartawan yang seharusnya membawa suara keadilan justru bersikap dingin, hanya menekan tombol tanpa berbuat apa-apa untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Nah, ini juga kritik yang sangat tajam terhadap dunia jurnalisme yang terkadang kehilangan nurani karena alasan profesionalisme. Nah, kelebihan lainnya adalah penggunaan bahasa yang sederhana tapi bermuatan emosional dan filosofis. Jadi penulis tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, justru menggunakan kalimat yang to the point, tetapi menyimpan makna yang sangat luas. Nah, cerpen ini tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga menyinggung realitas dunia modern, di mana manusia kadang menjadi robot dari tugasnya sendiri, tanpa mempertimbangkan etika dan juga hati nurani. Namun, ada juga kekurangan dari cerpen ini, salah satunya adalah durasi cerpen yang cukup singkat. Cerita selesai terlalu cepat, padahal pembaca mungkin ingin tahu lagi lebih dalam tentang latar belakang si wartawan tersebut atau tentang konflik batin yang dialaminya. Nah, juga karakterisasi tokoh bisa dikembangkan sedikit lebih dalam lagi agar pembaca ini benar-benar merasakan konflik moral dalam dirinya. Namun, saya juga paham bisa jadi ini adalah strategi penulis untuk membuat pembaca memikirkan sendiri makna-makna yang tersembunyi di balik narasi yang singkat itu tadi. Selanjutnya,
apa manfaat dari membaca cerpen ini? Nah, menurut saya, cerpen ini sangat bermanfaat dalam membangun kesadaran, moral, dan sosial pembaca. Nah, cerita ini membuat kita berpikir ulang tentang profesi yang kita pilih. Apakah kita hanya menjalankan tugas, ataukah kita juga bertanggung jawab secara moral? Nah, ini juga menjadi bahan renungan tentang dunia media yang seharusnya membawa suara keadilan, tetapi bisa juga menjadi bagian dari kekuasaan yang menindas. Nah, melalui cerita ini juga kita diajak berpikir, apakah kita akan memilih diam demi tugas atau bersuara demi kebenaran. Nah, sekarang saya akan bahas unsur intrinsik cerpen ini. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema cerpen ini mengangkat tema besar tentang konflik antara profesionalisme dan juga kemanusiaan. Ia juga menyentuh tema kekuasaan kekerasan dan pasifnya media terhadap penindasan. Nah, selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh utama adalah seorang wartawan yang digambarkan sebagai orang yang terjebak dalam dilema moral. Ada juga tokoh petani yang menjadi simbol rakyat kecil yang tertindas, serta tentara yang mewakili kekuasaan militer dan wajahnya mirip dengan Red Pill yang menunjukkan bahwa kekuasaan bisa berwajah siapa saja. Selanjutnya alur cerita ini yaitu alur maju, dimulai dari deskripsi situasi, lalu adegan penyiksaan, puncaknya adalah penembakan petani dan diakhiri dengan kejutan simbolik. Nah, latar tempat itu berada di medan perang yang tidak disebutkan secara spesifik. Latar suasana ini sangat mencekam dan penuh tragedi yang memperkuat suasana cerpen sebagai potret perang yang menghapus batas-batas nurani manusia. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandangnya adalah orang pertama yang membuat kita lebih dekat dan memahami sudut pandang si wartawan. Merasakan juga kebimbangannya serta terkejut bersama dengannya di akhir cerita. Nah, selanjutnya adalah amanat. Pesan moral dalam cerpen ini sangat jelas. Jadi, dalam keadaan apapun, manusia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Profesionalisme bukan alasan untuk membenarkan kejahatan. Jadi, untuk unsur ekstrinsiknya, cerpen ini sangat relevan dengan konteks sosial dan juga politik global di mana banyak konflik terjadi karena campur tangan negara lain. Nah, cerpen ini juga menggambarkan bagaimana media terkadang hanya menjadi alat dokumentasi, bukan pengubah keadaan. Nah, secara budaya, cerpen ini mencerminkan kondisi di mana masyarakat seringkali tidak berdaya melawan sistem kekuasaan yang besar. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa cerpen dalam tugas karya Sapardi Djoko Damono ini sangat luar biasa. Ia berhasil menyampaikan kritik tajam dalam kalimat yang singkat, tak ini juga meninggalkan banyak pertanyaan penting. Sejauh mana kita rela tunduk pada sistem, sejauh mana kita bisa mempertahankan kemanusiaan kita, dan apakah kita berani memilih untuk bersuara ketika diam terasa lebih mudah. Cerpen ini patut kita apresiasi bukan hanya karena pesan moralnya saja, tapi juga karena kemampuannya membuat pembaca berpikir. Sastra yang baik itu memang bukan yang membuat kita senang, tetapi yang membuat kita berpikir panjang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri apresiasi cerpen dalam tugas karya Sapardi Djoko Damono ini. Semoga bermanfaat.